Selamat malam. Assalamualaikum. Balik lagi live bareng saya Tika dan narasumber kita malam ini adalah Dr. Rizal Fitni, dokter spesialis kandungan kita. Jadi ini Dr. Rizal Fitni ini udah langganan banget live bareng Bambi. Udah dari bulan April kemarin, April yang lalu itu kita udah sering banget live sama Dr. Rizal setiap 2 minggu sekali. Jadi kalau bunda-bunda ada yang mau ditanyakan apapun gitu bisa langsung via live ini. Atau kalau ternyata pas topiknya nggak sesuai, jadi bunda bisa cek di IGTV-nya Bambi karena kita setiap live selalu di-upload di IGTV gitu. Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Oh ya, kenapa sih Bambi ini selalu ngadain live setiap seminggu sekali gini? Karena kita itu pinginnya bisa kasih edukasi dan informasi yang penting banget buat bunda. Jadi nanti saat sudah melahirkan, jadi nggak hanya produk-produk baby yang menggemaskan aja yang disiapkan, tapi juga harus perlu banyak informasi yang penting untuk bunda. Jadi saat melahirkan nggak kaget-kaget gitu. Jadi kita live-nya itu setiap seminggu sekali, biasanya setiap di hari Rabu. Nah, topiknya juga macam-macam gitu. Oke, kita langsung aja join bareng Dr. Rizal. Halo, selamat malam dok. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Rizal. Ini kita jadi langganan setiap 2 minggu sekali. Tadi sudah saya informasikan. Jadi kita udah banyak banget topik yang sering kita sudah banyak topik yang kita bicarakan. Jadi kalau para bumil-bumil yang barusan tahu Bambi ada live bareng Dr. Rizal, bisa langsung cek IGTV-nya Bambi karena kita udah banyak banget topik yang sudah dibahas sama Dr. Rizal gitu. Karena biasanya kalau sudah waktu datang ke dokter kandungannya itu langsung udah bingung mau tanya apa aja gitu. Nanti sampai rumah udah banyak listnya gitu. Nah, nanti jadi demam ini panggung ya. iya, demam panggung selalu di depan para SPOG dok gitu. Nah, makanya langsung aja cek di IGTV-nya Bambi karena topiknya udah banyak banget yang kita bahas bareng Dokter Rizal. Nah, dokter, malam ini kita topiknya ini setiap kita live biasanya sering banget ada yang pertanyaan ini. Dok, kalau udah lahiran sesar, anak kedua sesar juga nggak? Dok, kalau mamanya sekarang normal, lahiran kedua bisa selalu normal terus nggak? Jadi kayak penyakit bawaan gitu ya dok ya sesar ini ya. Nah makanya kita buat satu topik sendiri karena selalu ada pertanyaan setiap kita live selalu ada pertanyaan ini gitu. Langsung aja dok. Oke, jadi kemarin memang setiap kita live itu kan sering tak baca di komen-komen, dok, bekas sesar boleh enggak, lain normal. Jadi makanya untuk kali ini kita khusus mengambil topik bekas sesar boleh lahiran normal apa enggak. Jadi karena kan kita lihat kecenderungan kan sekarang memang angka sesar trennya mulai naik. Jadi banyak yang ibu-ibu memilih untuk lahiran sesar, banyak alternatif, banyak pertimbangan kenapa mereka memilih untuk sesar. Ada juga memang sesar by request. Jadi sesar by request itu memang sesar karena permintaan si ibu. Tapi yang perlu saya garis bawah di sini, sebenarnya tidak semua sesar itu memang permintaan ibu. Jadi kalau misalnya kita dari 100%, itu sesar by request itu sedikit, hanya 10% paling banyak. Jadi kebanyakan memang sesar yang kita lakukan adalah sesar karena indikasi. Jadi indikasi itu macam-macam, bisa karena dia kelainan sungsang, bisa lintang, bisa ari-ari di bawah. Kadang-kadang ada yang si ibu memang sudah coba normal, dia sudah coba normal, pembukaan sudah lengkap, kemudian dia udah capek ngeden, kepala bayi tidak turun-turun, akhirnya diputuskan untuk sesar juga. Jadi tidak semua sesar itu adalah permintaan pasien, hanya sedikit yang permintaan pasien. Kebanyakan sesar itu memang karena indikasi. Makanya kadang-kadang ketika yang jadi problem itu gini, jadi ketika seorang ibu melahirkan sesar itu dianggap bukan ibu
Ibu. sejati gitu loh. Jadi Iya. kan belum Atau merasakan keduanya nih apa ibu gitu ya dok ya. sering kan. Jadi itu yang Iya, iya kadang-kadang betul membuat betul. jadi kalau habis Dan sesar itu belum jadi ibu sempurna karena belum melahirkan iya, normal. Masalahnya tidak semua ibu seberuntung itu. Tidak iya, semua ibu bisa melahirkan normal. Banyak hal-hal yang karena situasi yang membuat ibu ini nggak bisa lahiran normal. Dan pendapat itu sering banget membuat depresi. Jadi kadang-kadang iya, seorang ibu ketika udah dari kanan kiri belum jadi ibu sempurna karena lahiran sesar macam-macam. Padahal sebenarnya sesar itu kalau menurut saya lebih lebih bahaya loh dibandingkan lahiran normal. Penyembuhannya lebih lama, kemudian nyerinya juga lebih lama, lebih iya. mahal. Jadi orang sesar itu bukan lebih ringan, lebih berat dibandingkan dengan Lebih berat. lahiran normal. Karena memang kalau kita lihat kalau lahiran normal kan nyerinya pada saat lahiran itu, pada saat dia Iya, ngeden nyeri. Tapi setelah itu kan cepet sembuh, cepat jalan-jalan. selesai. Kalau orang Iya, sesar kebalikannya, pada iya. sesar dia nggak sakit karena tibius, tapi begitu habis sesar itu Besar. nyerinya akan lama. Ada yang Iya, sampai tahunan masih mengeluh nyeri itu masih ada gitu. Jadi iya. itu jadi apa pendapat masyarakat itu yang sering mengganggu. Oh ini bu karena lahiran sesar jadi belum jadi ibu sejati. Iya, Sehingga banyak ibu yang sudah pernah melahirkan sesar, jadi pertanyaan dok nanti saya bisa normal nggak? Soalnya saya belum iya. jadi ibu sejati kalau belum melahirkan normal. Itu yang perlu kita luruskan. Sesar itu tidak semua karena indikasi ibu. Memang kalau memang harus sesar ya mau nggak mau harus dilakukan sesar. Kalau memang misalnya kita paksakan lahiran normal terus beresiko sampai misalnya ibunya meninggal, ngapain gitu loh. Jadi Iya, cari yang iya paling nyaman, betul. paling aman untuk si ibu gitu. Jadi kita kembali ke topiknya, boleh nggak sih orang lahir bekas sesar lahiran normal? Jadi kalau kita lihat tren ya di tahun 2000 sebelum tahun 2000 itu hampir semua orang yang sesar akan disesar lagi. Jadi hampir semua Oh, memang kebijakannya seperti itu. Setiap pasien sesar itu harus disesar lagi dan itu elektif. Elektif itu masih direncanakan, jadi nggak nunggu kontraksi dulu, nggak nunggu pecah ketuban dulu, begitu cukup bulan langsung disesar. Nah, setelah tahun 2000 ke atas, baru mulai ada tren dilakukan VBAC namanya, vaginal birth after cesarean. Jadi melahirkan normal pada pasien-pasien bekas sesar. Sebenarnya kalau kita sendiri di Indonesia sih belum terlalu banyak data, jadi belum ada penelitian berapa orang sih yang dilakukan percobaan lahir normal ini berhasil. Tapi kalau di luar negeri hmm. itu kalau dari data yang kita coba kita lihat di penelitian-penelitian ternyata bahwa angka VBAC ini lumayan tinggi keberhasilannya antara 60 sampai 70%. Jadi orang-orang yang bekas sesar yang kita coba lahiran normal dari 100 orang yang dicoba itu ada 70 orang yang berhasil. Jadi ada 30 Oke. orang yang gagal. Jadi nggak ada Berarti jaminan juga. Oh, persentasenya banyak banget ya dok ya. keberhasilannya lumayan tinggi. Jadi keberhasilannya lumayan tinggi antara 60 sampai 70%. Kapan dikatakan misalnya gagal? Biasanya gagalnya pertama macet. Jadi macet itu misalnya pembukanya nggak nambah-nambah. Kalau pada pasien yang bukan bekas sesar, begitu macet, kita bisa mungkin dilakukan induksi, dirangsang macam-macam untuk membantu. Tapi kalau bekas Hmm. sesar, begitu dia macet, kita langsung stop, langsung sesar. Yang kedua, Nah, sekarang jika nggak boleh ibunya nggak induksi tahan, ya. jadi kalau untuk VBAC itu kita nunggu alami. Jadi kita nunggu Oh, oke. prosesnya berlangsung alami, kita tidak ada tindakan apa-apa. Jadi nggak ada induksi, nggak ada tindakan-tindakan tambahan. Jadi kalau memang prosesnya lancar, lanjut, begitu macet, stop, sesar gitu. Jadi bedanya di situ kalau VBAC. Kemudian kegagalan yang kedua itu faktor nyeri. Karena biasanya ibu yang bekas sesar dengan yang bukan bekas sesar, ketika kontraksi itu lebih nyeri pada ibu yang bekas sesar. Makanya biasanya kadang-kadang buka 3, buka 4 kesakitan sehingga si ibu nggak kuat. Akhirnya kita stop, kita lanjut ke sesar. Ke Kemudian yang ketiga adanya tanda-tanda ruptur. Yang kita khawatirkan kan kalau pada pasien bekas sesar itu kan adanya ruptur uteri. Ruptur uteri itu robek bekas jahitan lama. Jadi di rahimnya itu kan udah pernah dijahit itu. Ketika dia ya. coba ngeden, ada kemungkinan terjadi robekan pada rahimnya. Jadi kalau misalnya ketika kita coba lahiran normal,
kita dapatkan tanda-tanda ruptur tadi, bakar robek tadi, kita langsung stop, langsung dilakukan sesaria. Jadi kegagalan-kegagalannya biasanya di situ. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaannya, boleh enggak lahiran normal? Jawabannya boleh dan tidak. Artinya ada yang kita bolehkan untuk lahiran normal, ada yang tidak. Kapan tidak diizinkan untuk lahiran normal? Pertama, pada ibu-ibu yang memang indikasi absolut. Jadi kita di kedokteran kandungan ini ada istilahnya indikasi absolut. Indikasi absolut itu semua ibu yang mempunyai indikasi absolut itu harus sesar. Misalnya apa? Panggul sempit. Jadi pada ibu-ibu yang panggul sempit, biasanya kalau ibu panggul sempit itu kalau kita lihat kriterianya, pertama kan ibunya pendek. Biasanya acuan tinggi ibunya kurang dari 145 cm. Jadi kalau ibunya pendek, kemudian panggulnya kecil, bayinya lebih besar dari pintunya. Jadi kalau pintu segini, badanku lebih gede dari pintu, otomatis aku nggak akan bisa masuk melewati pintu itu. Jadi mau nggak mau kita harus buka pintu lain. Sesar itu kita membuka pintu lain untuk biar saya bisa keluar dari pintu itu. Nah, khusus untuk ibu-ibu yang memang dia ada panggul sempit, itu tidak ada peluang kita untuk coba normal. Jadi kalau udah dia sesar, otomatis setiap dia hamil, dia akan sesar terus. Kemudian pada pasien-pasien yang mempunyai kelainan bentuk panggul, jadi ini hampir sama dengan panggul sempit tadi. Jadi kadang-kadang ada misalnya ketika si ibu ini waktu kecil kena polio atau kena kelainan-kelainan di bentuk tulang panggulnya, sehingga bayi itu nggak bisa lewat ke bawah. Misalnya pada orang polio, kadang-kadang ada juga kasus kecelakaan. Jadi dia pernah kecelakaan, patah di tulang panggul. Jadi ada kasus-kasus, oh ini nggak bisa kita coba normal, ya sudah, berarti dia tidak bisa dilakukan VBAC. Nah, kalau seandainya tidak ada indikasi absolut, artinya si ibu ini melahirkan waktu pertama sesarnya bukan karena indikasi absolut tadi. Misalnya waktu pertama dia bisa karena letak sungsang, bisa karena ari-ari di bawah. Jadi bukan karena kelainan panggul. Peluang kita untuk mencoba lahiran normal lebih besar gitu. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk mencoba VBAC, yang pertama adalah jumlah operasi. Jadi di kita yang kita berani kita lakukan VBAC kalau dia baru sekali operasi. Jadi baru bekas sesar 1 kali. Karena kalau untuk bekas sesar 1 kali, yang ditakutkan kalau misalnya pada bekas sesar ini kita lahir normal kan tadi resiko ruptur uteri namanya. Ruptur uteri itu robek bekas operasi yang lama. Pada pasien yang sesar baru 1 kali, itu biasanya angka kejadian ruptur itu kecil, hanya 2-3%. Jadi kalau ada 100 orang yang kita coba lahir normal, hanya 2 orang yang robek. Jadi kecil resiko untuk robek jalan rahim tadi, robek bekas operasi lama. Nah, kalau bekas sesar 2 kali, 3 kali boleh nggak di VBAC? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tadi resikonya semakin besar. Jadi angka kemungkinan untuk robeknya semakin besar. Jadi istilahnya yang kita pertaruhkan itu lebih besar. Ada yang berani, tapi kalau kita di sini dari segi safety-nya kita tidak melakukan. Jadi yang kita cuma berani VBAC 1 kali, ada VBAC 2 kali, artinya SC 2 kali, ada SC 3 kali. Jadi semakin banyak jumlah SC, semakin besar resiko robekan jalan rahim. Jadi makanya kita tidak melakukan VBAC pada pasien-pasien sesar yang lebih dari 1 kali. Nah, kemudian bentuk irisan. Jadi bentuk irisan juga pengaruh. Jadi irisan yang kita maksud di sini bukan irisan kulit. Ini sering-sering salah penafsiran. Jadi kan luka operasi itu ada yang bentuk lukanya seperti ini, ada yang lurus seperti ini. Jadi yang dimaksud bukan luka itu. Jadi kalau insisi itu ada yang insisi Van Steel yang di bawah atau midline. Midline itu seperti ini. Itu nggak ada pengaruh. Midline Van Steel sama. Yang membedakan itu adalah robekan di rahimnya. Di rahim, bukan di kulit. Bukan di kulit, jadi, ya dok? Nggak kelihatan bukan, ya dok? Jadi nggak kelihatan. Jadi masalah gitu. Jadi kalau dulu itu kan, misalnya kalau ini rahim itu kan bentuknya seperti ini nih. Kalau dulu insisinya gini, jadi klasikal namanya, klasikal. Jadi diambil di rahimnya, dibuka seperti ini, bayinya dikeluarkan, dijahit. Kalau sekarang gini, jadi di rahimnya. Jadi bukan luka di kulitnya. Kadang-kadang
dok saya lukanya midline, garis tengah gitu, boleh nggak lahiran normal? Untuk itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah yang di dalam rahim. Dekade-dekade dokter SPOG yang lama, jadi jadi ilmu kan berkembang terus. Yang lama itu mereka mengambilnya klasikal gitu namanya, insisi klasikal. Jadi kalau insisi klasikal ini tidak boleh kita coba normal. Makanya gitu jadi ya. masalah. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu story-nya dulu seperti apa. Makanya kalau untuk kasus-kasus kita nggak tahu riwayatnya sebelumnya seperti apa, gimana insisi, karena kita nggak bisa lihat dari luar. Iya. Makanya Bisa kalau nggak dok? kita nggak Bisa nggak dok? Maaf dok, yang robekan di dalam itu klasikal gini, tapi ternyata jahitan di luar miring gini dok. Apa maksudnya horizontal gini? Bisa bisa nggak? saja, bisa Bisa aja saja. ya. Jadi memang benar-benar nggak kedeteksi ya dok ya. Kita nggak tahu. Jadi ini tapi ternyata Di klasikal gitu ya dalamnya di dalam gitu. jadi problemnya di situ karena kita tidak tahu, kecuali kalau misalnya ini misalnya saya sendiri, saya dulu suka ngerjakan yang klasikal. Saya masih ingat, ini pasien ini nih yang mulai tahun ini tak kerjakan klasikal semua. Saya masih ingat. Tapi masalahnya kalau dokter yang lain, kita kan nggak tahu gitu. Jadi kalau data kita nggak tahu, mungkin lebih hati-hati dalam mengambil keputusan boleh atau tidak. Jadi saya garis bawahi, lukanya itu luka di rahim, bukan di perut. Jadi kita nggak bisa lihat di dalam. Kemudian kita juga harus, jadi tadi indikasinya kan jumlah operasi ya. Kemudian yang termasuk jumlah operasi di sini termasuk operasi sesar atau operasi angkat tumor rahim. Jadi kalau pada pasien miom, jadi tumor rahim itu kan ada miom, ada kista. Kalau kista tidak ada masalah, tapi kalau miom itu kan tumor di dalam rahim. Kemudian kita ambil tumornya, kemudian kita jahit. Akibatnya rahimnya kan kroak. Jadi ada bagian rahim yang lubang yang kita jahit. Dan bentuknya kayak orang sesar juga. Sesar kan kita buka rahimnya, bayi keluar, kita jahit. Jadi kalau pada pasien yang sudah pernah riwayat operasi miom, kemudian operasi sesar, ini sama. Jadi kita sudah hati-hati dengan kondisi rahimnya. Tapi kalau kadang-kadang kan ada, dok saya baru habis operasi usus buntu, kan lukanya deket-deket tuh, di situ juga boleh nggak lahiran normal? Nggak ada masalah, karena yang kita nilai di sini adalah rahimnya yang terluka, jadi bukan hati yang terluka gitu ya. Jadi itunya rahimnya, jadi bukan dinding perut. Jadi kalau misalnya dia bekas operasi usus buntu, operasi kista, operasi kandung kemih, pokoknya sesuatu operasi di bawah yang tidak berhubungan dengan rahim, tidak ada masalah. Kita nggak hitung itu sebagai VBAC, jadi dia melahiran normal, tidak ada masalah. Paling nanti agak nyeri ketika dia ngeden-ngeden aja, nyerinya pun bukan dari rahim, tapi dari bekas operasinya tadi. Jadi ini sering ditanyakan, jadi saya jawab sekalian. Jadi intinya kalau misalnya kalau kehamilan di luar kandungan, kemudian usus buntu, operasi kista, operasi yang tidak berhubungan dengan rahim, itu bukan menjadi indikasi harus sesar lagi. Jadi dia boleh lahiran normal, walaupun jarak dekat, walaupun belum 1 tahun dia operasi kemudian hamil, boleh untuk lahiran normal. Kemudian yang syarat ketiga itu tidak boleh ada riwayat robek rahim di kehamilan sebelumnya. Jadi robek rahim ini kadang-kadang nggak mesti pada pasien sesar. Jadi ada kasus-kasus misalnya dia melahirkan macet ke bayi nggak turun-turun, kemudian dulu sering kan waktu yang nolong dukun kampung, itu kan sering kayak didorong gitu. Jadi ketika didorong perutnya untuk mengeluarkan bayinya, kadang-kadang ada yang sampai robek rahimnya. Nah, kalau pasien yang sudah pernah robek rahim di kehamilan sebelumnya, itu kita tidak boleh melakukan VBAC. Kemudian syarat yang keempat itu tidak ada kontraindikasi. Jadi tidak ada kontraindikasi untuk melahirkan normal. Tidak ada kontraindikasi mungkin hampir sama dengan penjelasan saya yang pertama tadi. Jadi kehamilannya ini boleh dilahirkan normal. Misalnya dia pasien pertama sesar, hamil yang pertama sesar, yang kedua ini tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan lahir normal. Misalnya tidak ari-ari di bawah, tidak letak sungsang, tidak letak lintang, posisi kepalanya bagus, dan bayinya tidak boleh lebih besar dari anak yang pertama sesar dulu. Jadi kalau anak pertama dia sesar 3,5 kilo, kalau mau coba normal jangan 4 kilo. Jadi harus lebih kecil dari anak yang disesar sebelumnya. Kemudian
kita juga harus melihat kondisi ibu. Jadi apakah si ibu bisa kita coba normal apa tidak, kondisi ibunya gimana. Jadi apakah ada penyakit bawaan, misalnya kadang-kadang ibu yang dengan penyakit jantung atau ibu yang hipertensi. Jadi kalau nggak ada penyulit di ibu, kita bisa coba normal. Kemudian tadi letak janin mungkin berhubungan tadi boleh dilahirkan normal. Jadi kalau untuk letak sungsang atau ada kelainan letak, kita tidak boleh untuk tidak boleh untuk mencoba normal. Kemudian jarak kehamilan. Jadi kalau dari penelitian, resiko ruptur uteri tadi, resiko robekan jalan rahim itu meningkat pada kehamilan kurang dari 18 bulan. Oke. Jadi 18 bulan. kalau ibu Tahun itu. misalnya anak pertama sesar, kemudian pengen anak kedua mau dicoba VBAC, itu hamilnya harus di atas 18 bulan. Jadi bukan lahiran, misalnya gini, ya, nanti lahir anak kedua, anak masih 18 bulan, bukan itu. Kadang-kadang hitungnya jarak melahirkan dengan jarak sesar, bukan. Jadi kalau mulai hamilnya, jadi mulai hamilnya di atas 18 bulan. Ada yang mengambil patokan 2 tahun, tapi kalau dari penelitian minimal 18 bulan. Jadi 18 bulan kita boleh untuk coba VBAC. Kalau 2 tahun kan 24 bulan ya, jadi minimal 18 bulan. Kemudian sebagai syarat tambahan, tapi ini masih ada yang memakai, ada tidak, itu ketebalan bekas operasinya. Jadi rahim itu kalau di umur kehamilan cukup bulan, nanti kita ukur ketebalannya berapa tebalnya. Jadi semakin tipis rahim, semakin besar resiko untuk terjadinya ruptur. Ruptur itu robek tadi. Jadi semakin tipis, semakin tidak aman kita untuk melakukan VBAC. Makanya pasien-pasien saya yang ingin VBAC, kita selalu anjurkan di usia kehamilan cukup bulan, itu kita ukur. Jadi kalau nanti ukurannya tebal, aman, boleh dicoba. Tapi kalau tipis, resikonya robek. Jadi kalau dicoba, resikonya nanti lebih ke robekan tadi. Jadi nanti ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi tidak semua bisa kita coba. Jadi tetap syaratnya mencukupi. Kalau mencukupi kita coba. Yang penting yang saya garis bawahi di sini, kalau semua syarat sudah cukup, boleh dilakukan VBAC. Jangan sekali-kali melakukan VBAC di tempat yang tidak ada kamar operasinya. Jadi melahirkan itu harus di rumah sakit. Rumah sakit pun yang ready untuk operasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak semua usaha untuk VBAC itu akan berjalan lancar. Ada kasus yang tadi 30% itu ada kemungkinan gagalnya. Begitu gagal, operasi kita langsung cepet. Tapi kalau misalnya melahirkan di bidan, begitu terjadi komplikasi, ngerujuk ke rumah sakit butuh waktu, sehingga kebanyakan ya tadi telat. Kita sendiri pernah ada pasien, jadi pasien ini karena memang syaratnya tidak mencukupi untuk VBAC, kita anjurkan untuk sesar. Tapi karena ibu ini masih ngerasa kalau sesar dia nggak jadi ibu seutuhnya, nyari bidan yang berani. Jadi nyari bidan yang berani, kebetulan ada bidan yang nekat, dia mau bantu, kebetulan bermasalah. Jadi begitu pembukaan 8, keluar darah seger dari vagina, kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit, nggak nyampe rumah sakit, ibunya meninggal. Jadi karena perdarahan tadi. Jadi eman kan? Jadi hanya karena harus merasakan ibu normal, ibunya meninggal, anak yang sudah lahir, yang sudah ada yang pertama itu udah harus kehilangan ibunya, dan yang dikandungnya juga meninggal. Jadi ibu anak meninggal sekalian. Nah, begitu sampai rumah sakit, udah kita dicek semua bahwa ibunya sudah meninggal, ya sudah nggak bisa diapa-apain. Tinggal bidannya yang pucet. Jadi bisa ya pucet bidannya karena malpraktek toh, nggak boleh melakukan tindakan seperti itu, nekat, akhirnya ya jadi kasus. Bidan harus kehilangan surat izin, akhirnya jadi panjang urusannya gitu. Jadi intinya kalau mau coba lahir normal, monggo, tapi di rumah sakit dengan pengawasan dokter dan kamar operasi siap.
Jadi kalau ada apa-apa penanganannya lebih cepat. cepat. Seperti saya katakan tadi, resiko apa sih yang dikhawatirkan ya tadi, ruptur uteri, robek rahim tadi. Kita nggak bisa, saya sendiri pernah dapat kasus satu yang kita coba normal robek. Dan itu memang kita udah jelaskan sama pasien, Bu, ini kalau ibu lahiran normal, ada kemungkinan robekan rahim ini sekitar 2%. 2 dari 100 orang. Tapi Udah siapa yang kecil bisa banget menjamin? padahal ya dok ya. Ya, cuman siapa yang bisa menjamin si ibu ini tidak masuk ke angka 2 ini? 2% Nggak tadi bisa. ya dok. Nggak bisa kan? Jadi Iya. kalau ibu siap dengan VBAC, artinya ibu siap dengan resiko tadi. Dan itu bukan malpraktek. Jadi kalau misalnya dia VBAC dicoba kemudian tiba-tiba robek, bayinya meninggal, itu nggak masuk kategori malpraktek karena memang itu sudah resiko dari tindakan VBAC. Jadi kalau ibu udah berani ngambil resiko, artinya dia harus siap dengan kemungkinan 2%, walaupun kecil, tapi siapa yang bisa menjamin dia nggak kena yang kecil itu? Iya. Akhirnya apa ya? Udah kita stop langsung operasi. Jadi bayinya itu keluar. Jadi bekas operasi lama robek, kepala bayinya keluar dari rahim tapi bukan ke jalan lahir. Oh, oke. Jadi Dirobekannya maksudnya ke itu malah rongga. ya dok ya. Iya, jadi kepala bayinya keluar ke dalam rongga perut. Jadi Iya. kita lakukan operasi, bayinya kita keluarkan, rahimnya kita masih bisa kita selamatkan. Ya sudah, memang sudah memang takdirnya seperti itu. Iya. Ya, itu salah satu resiko. Nah, kembali ke VBAC tadi, ada keuntungannya nggak sih kalau misalnya si ibu mencoba VBAC? Keuntungannya tetap lebih ada. Pertama, dia lahiran normal, otomatis biayanya Recovery-nya, lebih sedikit, recovery-nya lebih biayanya cepat dok ya. penyembuhannya lebih cepat, kemudian lebih cepat pulang. Iya. Tapi ya tadi tetap harus hati-hati dengan resiko tadi. Nah, kalau misalnya yang penting itu sih kalau yang harus saya garis bawahi sebelum memutuskan untuk VBAC, periksakan ke dokternya. Kalau syaratnya mencukupi, lahiran kalau bisa di rumah sakit dengan pengawasan dokter yang sewaktu-waktu siap tindakan kalau ada komplikasi. Saya kira itu sih. Kasih. Hmm. Udah Ada jelas lagi banget nggak? dok. Jadi buat bunda-bunda, jadi kalau mamanya kita ada live bareng Dokter Rizal, itu harus selalu sedia ballpoint sama buku. Saya selalu sama Dokter Rizal tuh selalu catat gitu. Jadi ini lumayan, jadi bisa tahu nanti kalau ada yang mau, oh ya kita ini ada pingin pertanyaan apa ya, langsung lihat bukunya gitu. Kalau saya gitu dok. Jadi selalu ini udah kayak kuliah sama Dokter Rizal dari bulan April. Jadi kadang saya ada live sama bidan gitu, saya udah lebih paham gitu. Karena udah keseringan sama dokter. Kalau saya kebalikan. Kalau saya dari kuliah dulu nggak pernah nyatet. Gitu ya, Jadi kebiasaan saya kalau misalnya kuliah, pas dosen ngajar, saya dengarkan dengan baik, nggak pernah nyatet. Karena biasanya kalau udah saya nyatet, itu pas di rumah suruh baca lagi, nggak bisa tak baca tulisan saya. Iya. Jadi Iya. jadi diingat-ingat. Sendiri dok. Iya, ini saya biar tambah pinter gitu dok. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya dokter ya. Oke. Yang pertanyaannya langsung udah banyak nih dok. Dari Bunda Silviana Zafi, cara mengetahui panggul sempit itu gimana ya dok? Apa bisa diketahui sebelum hamil? Ya tadi salah satunya itu tadi yang tinggi ibu yang 180. Jadi Selain itu ya, dok, ada? jadi gini. Jadi kalau panggul sempit itu sebenarnya kalau skup yang lebih luas itu disebut dengan CPD, cephalopelvic disproporsi, atau bahasa simpelnya ukuran kepala dengan ukuran panggul itu lebih besar kepala bayi. Ukuran pintu dengan ukuran orang lebih besar orangnya, sehingga dia tidak bisa masuk ke pintu itu. Kapan bisa terjadi seperti itu? Ada dua kemungkinan. Pintunya yang kekecilan atau orangnya yang kegemukan. Oke, ya. Pintunya yang kekecilan atau kita sebut dengan panggul sempit itu biasanya pada ibu-ibu pendek. Tadi kategori ibu pendek itu tinggi badan kurang atau sama dengan 145 cm. Itu kriteria umum dulu. Apakah ibu tinggi badan segitu akan panggul sempit semua? Tidak juga. Saya pernah ibu tingginya 140, bayinya 4 kilo, lahir normal. Bisa. Kenapa? Panggulnya gede. Jadi nggak mesti. Tapi jadi saya kalau kita begitu lihat ibu ini pendek nih, curiga panggul sempit.
curiga, Ya. belum tentu dia panggul sempit gitu. Tapi kebanyakan ibu pendek panggulnya sempit. Oke. Apakah ibu pendek nggak bisa lahir normal? Tergantung tadi, bayinya lebih besar atau lebih kecil dari ukuran panggul. Kalau ibunya pendek, tapi bayinya lebih kecil, tetap dia bisa lahir normal. Normal. Nah, Oke. kebalikannya, ini si ibu tinggi nih, 160, tinggi kayak model gitu. Bayinya 5 kilo, Iya. nggak bisa kan? Ya, nggak bisa Makanya ya dok disebut ya. CPD. Jadi CPD, CPD itu cephalopelvic disproporsi. Gimana kita tahu CPD? Mungkin dulu kita udah pernah bahas di serba-serbi trimester ketiga, kapan kepala janin mulai turun. Jadi kepala janin 36, 37 turun. Nah, kalau pada panggul sempit, itu kepalanya nggak bisa turun-turun. Dia tetap ngambang aja di situ. Sampai umur 40 minggu, taksiran persalinan udah lewat, kepala nggak mau turun-turun. Dua kemungkinan, bayinya kebesaran atau panggulnya kekecilan. Nah, jadi kalau misalnya sebelum hamil bisa nggak diketahui? Nah, nggak bisa karena kita belum tahu CPD atau tidak. Gitu. Tapi kalau misalnya ibu pendek tadi, ini resiko untuk panggul sempit, resiko belum tentu tapi. Jadi Nah, gitu. kalau Jadi yang panggul pendek yang tadi dokter, oke ibunya tuh 145 nih. Kita kan nggak tahu dia panggul sempit atau enggak. Itu mamanya bisa diukur nggak dari luar? Maksudnya lingkar jadi pinggang kayak gitu-gitu? ada. Jadi Oh, ada. kalau dulu kita bisa dengan ronsen ya, di ronsen sebelum hamil nih. Sebelum hamil di ronsen, kemudian diukur ukuran-ukuran itu. Nanti kan ada batas minimal, batas minimal. Nanti ketika misalnya kita ukur, oh ini kurang dari minimal, oh ini kurang dari minimal, ukuran dari tulang ini ke tulang ini nggak cukup. Itu bisa. Nanti kalau dulu waktu saya pendidikan pakai pengukur kayak jangkar gitu. Jadi pengukur itu kayak, jadi kita dari tulang ke tulang kita hubung, nanti kita lihat angkanya berapa, kemudian angkanya ini normal apa tidak. Kalau dia kecil, oh ini kemungkinan panggul sempit. Jadi ada pengukuran-pengukuran itu. Jadi Oh, untuk tapi nggak bisa menentukan diukur ini ya dok ya? Nggak bisa diukur dari luar gitu, nggak bisa ya dok ya? tulang-tulangnya, Oh iya, nggak maksudnya diukur pakai pakai yang biasanya kita penggaris, eh, ngukur baju gitu-gitu loh nggak dok. bisa. Pakai nggak bisa ya? Ini Oke. misalnya, Iya. saya contohkan ya, si ibu tinggi 145, berat badannya Ya, 40 kilogram. ya, Ibu tinggi 145, beratnya 100 kilogram. ya, ya, Beda ya. nggak lingkarannya? Beda, ya jelas Beda beda kan? ya. Lemaknya tuh Ya, banyak. Dan makanya ukuran ya. panggul bukan ukuran lemak, tapi ukuran Bukan lemak tulangnya ya itu. betul dok. Ya, Jadi ya, ya. nggak bisa ngukurnya pakai meteran, nggak bisa. Jadi ngukurnya itu dengan pengukur tulang. Jadi misalnya kalau misalnya kita pegang di selangkang itu kan ada tulang-tulangnya. Itu nanti diukur dari tulang ini ke tulang ini berapa. Itu pertama. Atau bisa juga dengan pemeriksaan dalam. Jadi kita di pendidikan diajarkan nanti ketika usia kehamilan 36, 37 minggu, kita lakukan pemeriksaan dalam. Jadi tangan kita masukkan ke vagina, kemudian ujung jari ini bisa kesentuh nggak tulang belakangnya. Jadi kalau misalnya dipanggul ya, kemudian maaf ini tangan saya masuk ke vagina, kemudian saya raba di bagian tulang belakang nih, kena enggak tangan saya? Kalau kena, artinya panggulnya kecil cuma segini. Tapi kalau nggak kena, kemungkinan lebar. Jadi ada pemeriksaan dalam namanya, pemeriksaan dalam untuk menentukan panggul atau tidak. Nah, karena sekarang kan periksa dalam itu banyak yang ibu juga nggak nyaman ya, diperiksa di macam-macam. Ya paling simpel tadi USG aja. Kalau misalnya USG-nya kepala bayinya masih gantung di atas, wajahnya masih kelihatan, usia kehamilan 37, 38 minggu, kemungkinan kepalanya nggak masuk. Masuk. Tapi apakah itu langsung panggul sempit? Ya belum tentu. Kita tunggu aja sampai perkiraan. Sampai perkiraan tidak lahir, kepalanya masih tetap gantung, ya udah kemungkinan ini panggul sempit gitu. Kemudian ada juga misalnya indikasi ya. Jadi panggul sempit itu ada macam-macam. Ada panggul sempitnya di atas, ada panggul sempitnya di tengah, ada panggul sempit di bawah. Jadi ini kan ada kayak lorong gitu loh. Bayi itu kan kayak masuk lorong. Nanti lorong itu terdiri atas, panggul tengah, panggul bawah. Jadi kayak lorong ini. Ada ibu yang panggul atasnya bagus, kepalanya bisa masuk. Panggul tengahnya sempit, macet di situ. Ada juga yang panggul tengahnya bagus, tapi yang di bawahnya sempit, macet di bawah. Jadi kadang-kadang orang yang sudah coba lahiran normal, pembukaan sudah lengkap, tapi nggak bisa lahir-lahir, kepalanya nancep gitu, kemungkinan panggul bawahnya yang bermasalah. Apakah nanti kehamilan berikutnya bisa kita coba normal?
peluangnya sesar lebih tinggi daripada normal karena tadi macet tadi. Oke. Karena kan, bentuknya tadi dok ya. Mm-mm. Jadi pengaruh. Kalau sesarnya karena macet, kemungkinan besar nanti untuk lahiran normal macet lagi ya sesar lagi. Normal Jadi biasanya. lagi. Hmm. Oke, ya. Jadi memang saya sih ambil kesimpulan ya dok ya. Kita manusia berusaha, tapi nanti Tuhan yang menentukan gitu ya. Jadi kalau Iya. mamanya ternyata kita udah berusaha banget pengen normal, ternyata sesar itu nggak ada masalah, penting bayinya dan ibunya sehat semua gitu ya dok ya. Iya. Tetap ibu juga, walaupun sesar tetap ibu sejati kok. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan tadi sebenarnya udah dijawab. Setelah sesar 3 bulan hamil lagi amankah dok? Amannya 18 bulan ya Bunda. Betul, betul ya dok ya? 18 bulan ya. 18 bulan. Sebenarnya kalau dibilang aman atau tidak, ini juga sering ditanyakan. Dok, saya masih 6 bulan, hamil lagi, resiko enggak? Sebenarnya kalau dibilang resiko, nanti mungkin kalau ada waktu kita coba bahas yang mana kehamilan resiko tinggi, mana resiko sangat tinggi, mana kehamilan resiko rendah. Itu juga kadang-kadang masih, jadi yang mana sih, oh kalau kamu, kan banyak pertanyaan ini, saya resiko tinggi enggak? Jadi kalau pada pasien bekas sesar, mau bertahun-tahun, misalnya 6 bulan dia hamil lagi, dengan 10 tahun lagi hamil lagi, dia tetap resiko tinggi. Cuman bedanya gini, kalau dia hamil sebelum 18 bulan, kita tidak ada kesempatan untuk coba lahiran normal. Jadi nggak ada cerita kita mau coba VBAC. Jadi kalau dia 3 bulan hamil ya sudah, sesar lagi. Beresiko enggak? Ya sama aja, resikonya tetap resiko pasien bekas sesar. Cuman biasanya kalau jaraknya terlalu dekat, keluhannya banyak. Jadi sering celeki-celeki, sering nyeri-nyeri di bagian operasinya, sering sakit di bagian operasi. Jadi keluhannya lebih banyak dibandingkan kalau jaraknya udah jauh. Tapi ya tadi aja bedanya, kalau sebelum 18 bulan kita nggak boleh coba VBAC. Jadi kalau udah bekas sesar ya udah sesar lagi. Kalau di atas 18 bulan ada peluang kita untuk VBAC. Bedanya cuma di situ. Kalau dibilang resiko enggak, ya mau setelah 2 tahun pun kalau dia hamil termasuk tetap kehamilan resiko tinggi. Karena dia bekas sesar itu udah ada poinnya. Bekas sesar itu poin resiko tinggi gitu. Iya, ya. Oke. Oke, saya filter ini pertanyaannya kan ada yang nggak sesuai topik, jadi saya skip dulu. Oke. Ini ada pertanyaan, dok, pasca operasi pengangkatan kista ovarium nempel ke usus buntu 6 tahun lalu, terjadi pendarahan 5 jam pasca operasi. Jadi harus masuk ruang OP lagi, lalu masuk ICU dan transfusi. Apakah nanti bisa normal atau sesar? Apakah nanti bisa normal atau sesar? Jadi Tadi kita bahas sih. tadi udah bahas sih tadi. Ya. Selama dia tidak mengotak-atik rahim, untuk lahiran normal boleh. Jadi malah untuk kasus yang seperti itu, operasi itu lebih serem dibandingkan ibu coba normal. Jadi boleh untuk lahiran normal, nggak apa-apa. Dokter, biasanya lebar panggul untuk kelahiran normalnya berapa, dok? Nggak ada ukurannya. Ukurannya. Ini ada pertanyaan, jangka amannya berapa tahun setelah sesar, dok? Tadi udah dijawab, tadi 18 bulan setelah jaraknya ya, dok ya? Jaraknya dari melahirkan sampai normal lagi gitu. Terus ini sebenarnya karena penjelasan dokter Rizal itu selalu lengkap dan jelas di awal, jadi selalu kalau ada pertanyaan itu biasanya udah kejawab semua ya. Ya. Ini ya, maaf dokter, kalau anak pertama sesar, sedangkan yang kedua normal, sebaiknya lahiran di rumah apa di bidan, rumah sakit atau bidan? Tadi udah dijawab di rumah sakit, jadi lebih aman. Gini, jadi misalnya gini, jadi anak pertama sesar, anak kedua dia lahir normal, anak ketiga boleh normal nggak? Jadi kalau dia sudah pernah coba normal berhasil, kemungkinan VBAC di ketiga itu lebih besar peluang berhasilnya. Jadi, tapi tetap tidak boleh di bidan, tetap harus di rumah sakit. Jadi walaupun dia udah pernah melewati persalinan normal, tetap aja namanya VBAC, karena yang pertamanya kan bekas sesar. Tapi tadi dia lebih besar peluang untuk berhasilnya, tapi tetap tidak boleh di bidan karena kita nggak bisa prediksi apakah akan ada komplikasi atau tidak. Jadi tetap harus dicoba di rumah sakit walaupun anak keduanya sudah berhasil normal.
Dok, ini kalau pertama sesar, yang kedua pengen normal, bisa nggak dalam jangka waktu 5 tahun? Bisa, tapi sesuai dengan syarat-syaratnya Iya, tadi ya dok. selama syarat mencukupi boleh dilahirkan normal. Eh, Dokter, apa bedanya klasikal sama sekarang dok? Saya sesar tahun 2012, tapi kok model klasikal ya? eh saya yakin tidak ada seorang pasien pun yang tahu dia klasikal atau ini. Karena bukan di luar ya dok ya Bukan kelihatannya ya. luarnya. Nah, dari dalam rahimnya nggak ada. Yang hanya tahu adalah dokter yang ngerjakan atau rekam medisnya. Jadi kan setiap lembar operasi kan ada nih, oh ini dilakukan secara klasikal, ini itu kan kalau misalnya kita mau nge-track ya ke sana. Jadi kalau pasien nggak akan tahu, jadi nggak bisa dilihat dari bekas operasi vertikal atau horizontal. Jadi itu hanya insisi kulit aja. Kalau di dalam rahim hanya dokternya yang tahu. Oke, jadi kalau umpamanya dok, ini saya lahiran di Malang gitu ya, sesar gitu. Terus itu saya ikut sama suami pindah ke Jakarta. Terus mau lahiran nyoba VBAC. Nah, taunya itu klasikal atau enggak gimana? Apa via USG itu udah bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Jadi kalau umpamanya saya pindah ke Jakarta, terus berarti kan dokternya udah ganti tuh dok. Jadi Hmm. saya harus bawa Uh, apa udah pasti. Itu Biar bisa problemnya di tahu tuh. situ. Problemnya di situ. Oh, Jadi oke. kita nggak tahu story-nya seperti apa. Tapi klasikal jarang. Terus terang saya bilang. Klasikal, pokoknya sejak saya pendidikan, klasikal itu kita kerjakan kadang-kadang ya. Misalnya pada pasien bayinya letak lintang. Letak lintang, kadang-kadang masih kita kerjakan klasikal. Atau ari-ari di bawah. Ari-ari di bawah, biar nggak kena ari-ari ketika kita buka. Kita ngambilnya di atas. Nah, yang tahu siapa? Ya dokter yang ngerjakannya. Dan biasanya kita kalau ngerjakan klasikal itu kita akan tulis di medical record-nya, di lembar operasinya. Kita sendiri nggak akan bisa ingat. Misalnya saya ngerjakan, jadi pasien A ini Banyak kok dulu sebenarnya. saya yang kerjakan tahun 2011 gitu. Apakah saya bisa ingat operasi dia gimana? Mustahil saya bisa ingat. Nah, untuk bisa ingat gimana? Kita track lagi medical record-nya, lihat data medisnya. Oh ya ini Bu, ini dulu Ibu macet, nggak bisa ini. Akhirnya saya ambil lukanya ke atas gitu. Jadi nggak bisa. Jadi USG tidak bisa melihat bentuk luka rahim. Jadi satu-satunya cara untuk tahu adalah dengan melihat medical record. Jadi dengan lihat lembar operasi pada saat operasi yang dulu. Dan itu juga susah karena medical record di atas 5 tahun sudah nggak disimpan. Jadi rumah sakit cuma menyimpan selama periode tertentu. Begitu periode itu lewat, ini udah nggak dianggap, jadi bisa dimusnahkan. Ya itu masalahnya. Medical record itu nggak dikasihkan ke pasien ya dok ya setelah melahirkan Uh, itu. Saya juga medical dapat ya. medical record yang diberikan pasien itu hanya resuma Oh, medis. Resum medis itu misalnya dia datang tanggal berapa, dilakukan tindakan apa, obatnya apa. Tapi kalau detail enggak, biasanya itu di statusnya, nempel di statusnya. oke, oke. Cuman kalau saya biasanya gini, karena saya nggak bisa menghafal pasien, kalau ada tindakan, misalnya gini, Bu, ini tadi operasinya susah, saya harus ambil dari atas. Jadi kalau nanti Ibu hamil lagi, siapapun dokter yang akan nangani, kasih tahu, jangan bukanya dari sini, karena akan ini. Jadi, karena pasien pasti bisa ingat dirinya sendiri. Masih ingat diri sendiri. Ya. Jadi, biasanya tetap itu, oh Bu, ini kandung kemih Ibu nempel dengan rahimnya. Dekat operasi tadi, waktu saya ngerjakan, nyaris kena ke kandung kemih karena nempel tadi, makanya tak ambil ke atas. Nanti kalau Ibu hamil lagi, siapapun yang ngerjakan, baik itu saya ingatkan dokternya, jangan ngambil di luka situ, buat luka baru di atas. Tujuannya apa? Biar nggak kena kandung kemihmu, biar aman. Saya biasa ingatkan pasien seperti itu. Dan nanti ketika pasien pas operasi, dok ingat nggak saya dulu yang kandung kemihnya mau kena dok gitu. Oh iya langsung, oh iya nih aku ngambil atas saja gitu. Jadi itu bermakna. Jadi biasanya kalau dokter yang misalnya komunikasi baik dengan pasien, biasanya akan memberitahukan info apapun yang diperlukan oleh pasien tersebut. Jadi karena kalau kita suruh ingat satu-satu pasien, ulang tahun istri aja suka lupa ya. Oke, berarti nanti mungkin
yang ngelihat live-nya kita nanti kalau pas waktu lahiran ternyata sesar gitu dok ya pasti nanti dokter ini saya klasikal atau enggak loh kok tahu bahasanya itu diajari dokter Rizal gitu ya dok ya. Ditanyakan nggak apa-apa kok. Hak pasien dok tadi ini gimana, terus nanti peluang untuk lahir normal gimana. Karena dokter sendiri pasti nggak hafal nanti pasiennya. Jadi kalau ada informasi gitu, pasien bisa membackup dirinya sendiri. Jadi boleh kok misalnya. Tapi klasikal jarang kok. Kalau jarang, makanya saya katakan tadi kasus-kasus tertentu aja klasikal. Oke, iya ya, oke dok. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dok. USG 4 dimensi bisa lihat ketebalan rahim nggak dok? Untuk mengukur ketebalan rahim tidak perlu 4 dimensi, 2 dimensi sudah mumpuni. Kita ukurnya di usia kehamilan 36-37 minggu. Jadi nggak perlu 4 dimensi untuk mengukur ketebalan rahim. Dokter sesar pertama tahun 2018, sekarang lagi hamil, HPL bulan September, apa bisa normal? Pokoknya dihitungnya gitu Hitung ya. jaraknya aja lah. Jadi jaraknya itu 18 bulan dari melahirkan sesar ke hamilnya hamil yang berikutnya. Gitu. Dokter, kalau habis sesar baru 4 bulan ternyata hamil lagi dok, apakah aman? Kita udah bahas tadi ya. Kita udah bahas tadi ya dokter. Dokter, apa benar operasi sesar itu robekannya bisa jahit atau dilem? Itu request atau dokternya? Baru tahu ini dok. Jadi gini, kalau prinsipnya gini, nggak pakai lem tuh sebenarnya nggak ada. Jadi semua itu dijahit. Cuman teknik jahit itu kan macam-macam. Jadi ada jahitnya yang misalnya ini luka ya, ada dijahit satu-satu gini kayak kalajengking apa, kayak kaki seribu. Ada yang kita jahit dari dalam. Jadi kalau kita kan biasanya biar sisi kosmetiknya bagus, kita jahitnya dari dalam. Jadi ini sisi luar, ini sisi dalam. Jadi tetap dijahit, di dalam ini jahit, kemudian didekatkan lukanya gini, sehingga dari luar tidak terlihat adanya jahitan. Makanya dibilang, oh kayak dilem gitu. Padahal itu bukan lem, tetap dijahit juga. Cuman teknik penjahitannya itu jahit dalam. Jadi nggak kelihatan dari luar. Oke. Makanya kalau saya kadang-kadang kita karena guyon juga, dok ini dijahit nggak? Oh enggak, itu kita pakai Alteco kok bu. Jadi kadang-kadang guyon gitu jadi, oh ternyata dilem ternyata gitu. Jadi, aslinya semua jahit, bu. Nggak ada yang pakai lem nggak ada. Jadi semua dijahit, cuman teknik jahitnya macam-macam. Ada yang pakai benang yang harus dilepas. Ada pakai benang yang diserap oleh tubuh. Ada pakai jahitan satu-satu. Jadi tergantung dokternya. Sah-sah saja mau dokternya mengerjakan bagaimana, tergantung skillnya dokter, tergantung pertimbangan dokter ngerjakan. Jadi beda dokter beda. Jadi makanya kadang-kadang kalau pasien bekas sesar, dianjurkan kontrolnya ke dokter yang ngerjakan. Dokter A dengan dokter B bisa beda. Benang yang dipakai bisa beda. Ada dokter yang pakai benang yang tidak diserap oleh tubuh, harus dilepas. Ada yang dokter pakai benangnya udah diserap oleh tubuh, jadi nggak perlu ngelepas benang. Jadi makanya kalau untuk bekas operasi, kalau saran saya pas kontrol lukanya ke dokter yang nangani. Kalau nggak nyambung, karena beda orang beda tekniknya. Nah, dokter, pertanyaan nih, kalau mamanya ini saya sesar gitu ya, dalam jangka waktu berapa lama saya bisa hamil lagi tuh paling aman tuh berapa lama sih dok? Entah itu nanti lahirnya normal atau sesar? Kalau misalnya tidak mempertimbangkan VBAC tadi, sebenarnya luka operasi itu 3 bulan sudah sembuh. Jadi hamil 3 bulan itu udah boleh. Cuman kita tidak nganjurin, tidak nganjurin. Jadi tadi pertimbangan kenapa tidak nganjurin? Pertama dari sisi keluhan. Biasanya semakin rapat, semakin dekat keluhannya makin banyak. Yang kedua kemungkinan untuk mencoba normal enggak. Yang ketiga kasihan anak. Yang pertama jadi dari awalnya dapat ASI, belum mencukupi ASI 2 tahun, ASI eksklusif dan sebagainya, udah kesundulan yang baru. Jadi pertimbangannya lebih ke situ. Tapi kalau dari safety-nya, sebenarnya kalau penelitian terbaru 3 bulan, 3 bulan luka itu udah aman, hamil lagi enggak apa-apa. Tapi ya tadi tidak boleh dicoba VBAC. Oh, VBAC. Oke. Dokter, ini saya terakhir sesar 4 tahun yang lalu karena tali ari-arinya pendek. Apakah bisa dok hamil sekarang lahiran normal? Kalau yang tahun lalu 4 tahun yang lalu karena ari-arinya pendek.
Sebenarnya bukan ari-ari pendek, tali pusar ya. Tali pusarnya pendek. Eh, Tali pusar ini kita nggak bisa ngukur, Bu. Jadi tali pusar itu kayak selang, dia muter-muter, jadi kayak spiral gitu, muter-muter. Kita nggak tahu nih pendek panjang, nggak bisa. Ukuran baru bisa kita ukur bayi lahir. Begitu bayi lahir, kita ambil ujung dari ari-ari ke ini, kita ukur berapa senti. Normalnya di atas 45 senti. Kalau di bawah 45 senti itu masuk kategori pendek. Tapi kita nggak bisa tahu pada saat hamil. Kapan tahunya? Waktu kita coba lahir normal, kok kepalanya turun naik. Jadi nggak lahir-lahir gitu, ketarik sama tali pusatnya. Kemudian kita lakukan sesar, oh ternyata pendek tali pusatnya. Jadi tali pusat pendek itu ketahuan pasti pada saat setelah lahiran. USG nggak bisa mendeteksi itu. Apakah nanti misalnya kalau kehamilan berikutnya bisa normal apa tidak? Ya selama syarat mencukupi, kita bisa coba normal dulu. Apakah tali pusat pendek lagi? Walau alam, kita nggak bisa ngukur. Cuman tadi kalau misalnya pas kita coba normal macet, ya sudah stop sesar gitu. Jadi tapi boleh dicoba normal gitu. Oke, berarti kalau tali pusatnya itu sekarang yang tahun lalu itu pendek, bukan berarti kehamilan berikutnya pendek juga ya, Dok ya? Nggak mesti, nggak mesti. Iya. Jadi Oke. Dok, bisa nggak lahiran normal setelah 2 kali sesar? Oh, udah dijawab tadi berarti ya, Dok ya? VBAC 2 kali itu sebenarnya masih boleh, tapi tadi resiko rupturnya lebih tinggi. Kalau 1 kali sesar, resiko rupturnya 2 sampai 3 kali. Artinya dari 100 orang 2 yang robek. Kalau VBAC 2 kali, angka kemungkinan ruptur itu 6 sampai 8. Jadi dari 100 orang ada 6 sampai 8 orang yang akhirnya robek rahimnya. Tinggal Ibu berani ngambil resiko itu atau enggak. Kalau berani ambil resiko, monggo. Kalau nggak berani, sesar aja. Yang kedua, dokternya berani ambil resiko enggak? Nah, jadi dokternya juga kadang-kadang gini. Jadi gini, misalnya seorang dokter itu kadang-kadang cari dokter yang pro VBAC, cari dokter, kan ada dokter katanya dokter pro VBAC, ada yang sedikit-sedikit sesar. Sebenarnya saya nggak terlalu setuju dengan pendapat seperti itu. Bagi saya sama semua. Jadi kalau memang syarat mencukupi, ayo kita VBAC. Kalau nggak syarat mencukupi, kita nggak berani ambil resiko. Masalahnya misalnya gini, ini perbuatan ini kalau kita kerjakan, nanti ada komplikasi, kita akan kena. Di malpraktek lah, dituntut macam-macam. Tapi kalau misalnya dia 2 kali sesar, tak coba lahir normal, berhasil, kita nggak akan dapat penghargaan apapun, nggak ada piala, oh dokter udah berhasil dikasih piala, nggak akan dapat seperti itu. Jadi kalau kita tolong berhasil nggak ada dapat apa-apa, tapi kalau gagal habislah, habis ya. Dituntut, di malpraktek macam-macam, habis gitu. Jadi kalau saya prinsipnya selama indikasinya sesuai, prosedurnya sesuai, ayo jalan. Tapi kalau nggak sesuai, nggak usah ambil resiko, karena kalau ada apa-apa kena semua gitu loh. Ya. Jadi kalau ditanya tadi VBAC 2 kali, ya boleh, resikonya lebih besar, dan cari dokter yang mau. Nggak semua dokter mau, itu masalahnya. Oke, ya. Dan ini sesar 2 kalinya itu karena anak pertama nggak mau keluar, tapi sudah bukan 10. Penyebabnya pinggul sempit kata dokter. Jadi pas anak kedua sesar juga. Jadi kalau anak keduanya udah 4 tahun. Jadi kalau mau hamil lagi kayaknya lebih baik sesar ini Bu, karena udah jelas ya. gitu, ya. Udah jelas itu. Nggak apa-apa Bunda, ini hamil lagi, lahir anak ketiga meskipun sesar, pokoknya sehat gitu. Oh ya, satu lagi tambahan, kan sering juga ditanya, dok sesar boleh berapa kali sih, kan sering tuh. Ya betul dok. Jadi kalau sebenarnya tidak ada hitam putih, artinya tidak ada peraturan resmi berapa kali sih boleh sesar. Prinsipnya semakin banyak angka sesar, resiko semakin besar, komplikasi semakin besar. Karena risikonya semakin besar, makanya di Indonesia kita pakai acuan 3 kali. Jadi maksimal sesar boleh 3 kali, yang ketiga kali dianjurkan untuk steril. Karena tadi yang keempat itu sangat besar. Sekarang angka resiko akreta itu yang ari-ari lengket di bekas operasi itu udah meningkat. Dan kalau udah kena akreta, sudah cuma di Surabaya cuma bisa mengerjakan di Sutomo sama RSAL. Jadi kalau kita di daerah, misalnya di Jombang ada pasien akreta, rujuk ke Surabaya. Jadi nggak berani kita ngerjakan. Kalau kita kerjakan di sini udah hampir 80% jelas pasti mati ibunya. Makanya kita rujuk ke Surabaya. Kalau di Surabaya angka kemungkinan matinya menurun, tapi tetap ada yang meninggal juga gitu loh. Jadi
Oke. Karena risikonya terlalu besar, makanya diambil keputusan kebijakan ya itu, tapi itu nggak memaksa. Jadi kalau si ibunya juga tetap mau ambil resiko, karena orang kita kadang-kadang belum ada anak cowok lah, belum macam-macam kan yang menyebabkan pertimbangan oh nggak mau steril itu monggo. Tapi kalau patokan kita batasannya 3 kali. Kalau 4 kali atau 5 kali, biasanya udah kita rujuk ke rumah sakit yang paling besar. Karena biasanya ngerjakannya udah tim besar itu susah ngerjakannya soalnya. Oh gitu. Oh ya, ya, gitu ya dok ya. Jadi kalau bisa cuma maksimal 3 kali. Oke. Ketebalan operasi sesar bisa dicek lewat USG nggak dok? Ya, tadi kita udah jelaskan USG Tadi di udah. trimester ketiga di 3637. VBAC ada risiko janin meninggal nggak dok? Angka kematian janin meninggal 8 kali lebih besar pada VBAC. Jadi Oh, oh resiko gitu ya untuk, dok ya. jadi kalau misalnya dibandingkan dengan, jadi kan ada kelebihan keuntungan VBAC. Kalau kelebihan VBAC tadi yang apa lebih murah dan sebagainya. Tapi tadi kejelekannya resiko kematian janin itu lebih besar. Jadi 8 kali lebih besar dibandingkan kalau dicoba lahiran sesar elektif. Jadi kalau misalnya yang sesar elektif itu kalau misalnya salah satu komplikasi VBAC termasuk kematian ibu. Oh, Jadi kematian janin, angka resiko kematian janin pada VBAC 8 kali lebih besar. Kematian ibu 6 sampai 8 kali dibandingkan dengan yang persalinan elektif SC. Jadi tetap ada resiko itu ada. oke oke ya ya. Ciri-ciri rahim robek itu apa sih dok? Biasanya keluhannya yang paling sering nyeri yang berlebih, kencingnya bercampur darah, kemudian biasanya bayinya meninggal duluan, jadi denyut jantungnya langsung hilang. Dan kadang-kadang agak susah mendeteksinya karena gini, memisahkan antara nyeri karena robek dengan nyeri kontraksi itu kadang-kadang mirip. Jeritnya sama, betul. Jadi kalau orang kan biasa kalau ibu jerit-jerit itu, ini Ya. jeritnya karena kesakitan atau karena robek rahim kita nggak bisa bedakan. Cuman kelihatan begitu kita pasang kateter, darah yang keluar dari urin, oh ini udah jebol ini, udah langsung operasi. Tapi biasanya kalau udah robek jalan rahim, kebanyakan bayinya udah meninggal duluan. Berarti lewat via USG tapi bisa ya dok ya? eh Kebanyakan robek rahim itu terjadi pada proses lahir. Oh, Jadi kalau proses lahiran itu kan nggak mungkin kita lagi nonton mungkin persalinan USG. USG, nggak Ya, ya, mungkin. ya. Tapi saya pernah dapat kasus, ini kasus seumur umur saya baru sekali, jadi kehamilannya 34 minggu, mengeluh nyeri di bagian bekas operasi, kemudian ketika kita USG, kaki bayinya itu berada di luar rahim. Jadi kakinya udah gini di luar rahim. Jadi bekas robekan rahim operasinya dulu jebol sendiri karena ketendang sama bayinya. Dan ini jarang terjadi, tapi bisa jadi bayinya sungsang. Ini bekas operasi di sini kaki bayinya nendang-nendang ke situ jebol. Ibunya kesakitan, begitu kita buka itu kaki bayinya gini, tapi masih hidup, bayinya masih hidup. Jadi akhirnya kita lahirkan, kita jahit ulang. Nah kalau itu bisa, tapi itu jarang, kasus jarang. Seumur umur saya baru sekali dapat itu. Oke. Dok, kalau keguguran itu mamanya terus keguguran itu termasuk sama aja dengan sesar nggak ya? Maksudnya Beda, beda ya? beda. Oh beda. Dia ininya kategorinya beda. Kalau misalnya sesar itu kan membuka rahim, jadi jaringannya dibuka gitu. Tapi kalau keguguran kan dikuret, dikerok. Beda. Jadi kalau kuret itu tidak masuk indikasi. Jadi orang habis kuret lahiran normal tidak ada masalah. Masalah. Oke oke. Dokter, ternyata udah 1 jam. Pertanyaannya banyak banget. Nggak kerasa. Iya, nggak kerasa. Udah seperti biasa. Kalau sama dokter, udah penjelasan di awal ini udah jelas banget. Jadi buat semua bunda, kalau yang baru ngikutin, nanti langsung kita repost lagi di IGTV. Bunda bisa lihat dari awal sampai akhir. Karena penjelasannya Dokter Rizal di awal pun juga sudah jelas banget. Gitu. Karena ini kita waktunya cuma 1 jam. Iya. Dan selalu ini pertanyaannya ternyata saya scroll tuh di bawah banyak banget soalnya dok gitu padahal yang kita balas tadi kayaknya udah banyak banget gitu ya gitu. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Rizal. Ada ini nggak, ada pesan-pesan nggak buat para bumil nih?
Ya itu sih kalau saya sih yang paling penting menjadi ibu yang sempurna itu bukan dari lahir normal atau sesar, tapi bagaimana cara ibu untuk mengasuh anaknya, bagaimana kita menjaga amanah dari Tuhan. Jadi jangan berkecil hati karena sesar, oh belum ibu yang sempurna, enggak ada istilah seperti itu. Apalah misalnya dia bisa lahir normal tapi anaknya disia-siakan, ya ngapain jadi ibu gitu loh. Iya. Jadi jangan jangan stres dengan omongan netizen yang ngalamin kalian, yang bayar kalian. Jadi gak usah ambil pusing dengan omongan orang, oh belum jadi ibu. Karena itu membuat stres. Banyak pasien saya stres gara-gara omongan netizen seperti itu. Nah, kalau untuk pingin VBAC, pesan saya cuma satu, jangan lahiran di tempat yang tidak layak. Jadi untuk kenyamanan, keamanan ibu dan bayinya, sebaiknya cari rumah sakit yang siap operasi segera kalau ada komplikasi. Gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Rizal. Ini Yo. kayaknya requestnya para bunda, kita akan terus setiap 2 minggu sekali bareng Dokter Rizal gitu ya. Karena selalu antusiasnya luar biasa. Terima kasih banyak dokter, sehat Ya, terus, sama-sama. Ya, lancar terus, bantu amin. bumil-bumil yang melahirkan. Terima kasih Amin. dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gitu tadi live kita bareng Dokter Rizal, menarik banget kan. Jadi buat Bunda yang baru join di akhir-akhir atau di pertengahan, Bunda bisa langsung lihat tayangan ulangnya di IGTV-nya Bambi. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. See you. Assalamualaikum.